Saya sangat mengapresiasi pameran yang diselenggarakan oleh Ruang Anak. Karena ini sebetulnya sangat langka gitu ya, bagaimana anak-anak itu mendapatkan ruang merdeka. Sekalipun sekarang sudah didengungkan ada kurikulum merdeka, tetapi sebetulnya juga belum sepenuhnya anak itu punya kemerdekaan. Karena masih banyak sekali aturan-aturan atau juga tekanan-tekanan, itu baik dari orang tua, dari keluarga, dan juga dari sekolah. Nah, jadi bagaimana memahami dunia anak itu saya kira perlu dikumandangkan lagi ya. Sebetulnya Ki Hajar Dewantoro itu sudah meletakkan dasar-dasar bagaimana kita memperlakukan anak gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Kalau di Ki Hajar itu ada windu pertama, windu kedua, dan windu ketiga. Dan masing-masing itu ada masanya gitu ya. Di windu pertama itu masa wirogo, masa yang banyak bergerak. Dan di situ tuh anak belum berpikir apa yang dilakukan itu belum banyak menggunakan pikiran, tetapi lebih banyak dengan imajinasi, kemudian juga dengan panca indera seperti itu. Dan ketika anak belum menggunakan pikirannya, masih menggunakan panca inderanya, nah ruang yang paling tepat itu adalah bermain gitu ya. Nah, bermain itu seperti apa? Nah, kita tuh masih banyak orang yang mengatakan bahwa bermain itu masih dibedakan dengan belajar gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau anak bermain, kenapa sih kok main terus gitu loh, kapan belajarnya? Nah, jadi masih pada sementara itu anak itu dengan bermain itu belajar gitu. Nah, kalau kita melihat ya di pameran ini, semua goresan itu pasti bermakna bagi anak. Jadi bagaimana dia menuangkan imajinasinya, menuangkan pikiran-pikirannya itu dari goresan-goresan itu. Dan mungkin juga karya-karya lain ya, mestinya juga diberi ruang. Karena ada beberapa anak yang lebih tertarik di dunia lukis, ada yang menari, ada yang menyanyi. Tetapi bagaimana bahwa itu semua lahir dari hati nuraninya gitu loh. Bukan dari dorongan dari orang luar, bukan ambisi dari orang tua, maupun ambisi-ambisi dari dunia industri seperti itu. Nah, ini jadi saya pikir Bentara Budaya sangat luar biasa memberi kesempatan bekerja sama, karena tidak mungkin hal seperti ini terlaksana apabila tidak ada kerjasama dari beberapa pihak. Nah, jadi ruang anak ini adalah ide yang sangat luar biasa, dan ini membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak gitu ya. Contohnya seperti Bentara Budaya, saya kira sangat luar biasa, dan mungkin juga ada komunitas-komunitas lain yang juga sangat membutuhkan tempat untuk bisa mengapresiasi karya-karya anak yang lebih luas. Saya Miati, saya founder Ruang Anak. Ruang Anak itu ruang bebas untuk setiap anak berekspresi, bermimpi, dan meraih mimpinya itu secara bebas tanpa intervensi orang tua. Jadi siapapun boleh bergabung dengan Ruang Anak. Ada beberapa kegiatan Ruang Anak. Yang pertama itu ada pameran. Pameran itu sebagai apresiasi kami terhadap karya anak-anak, bahwa setiap karya anak itu bagus, setiap karya anak itu unik, dan setiap anak itu punya karakter masing-masing. Nggak harus disamakan, nggak harus diseragamkan. Tidak juga ditekan oleh orang tua, oleh lomba ataupun rapot yang dinilai. Ini benar-benar kebebasan anak berekspresi. Karena bagi kami seni itu media komunikasi. Dalam hal ini komunikasi antara anak dan orang tua, anak dengan orang dewasa, bahkan anak dengan dirinya sendiri. Karena seringkali kita temui ada anak pendiam, tapi dia punya karya luar biasa, ada kemarahan, ada kejujuran, ada kekecewaan, semua itu tertangkap di karyanya. Dan ketika anak diintervensi, maka media komunikasi ini nggak akan berjalan. Makanya kami Ruang Anak juga mengadakan parenting untuk orang tua, untuk menyadarkan bahwa jangan pernah intervensi ketika anak sedang berkarya. Intervensi dalam hal teknis, soal warna, soal garis, orang tua sudah paham semua, hampir tidak melakukan. Tapi intervensi dalam kehadiran ketika anak berkarya, sama gestur, raut muka masam ketika lihat karya anak, itu intervensi luar biasa yang sering dilakukan orang tua. Dan itu harus terus-menerus dilakukan agar seni sebagai media komunikasi ini berjalan. Kami juga ada workshop sebagai upaya peningkatan kapasitas karya anak.
kami juga visit ke studio seniman-seniman biar mereka dapat referensi. Karena kami percaya ketika dikasih referensi banyak, karyanya juga akan lebih beragam. Nah, ke depan kami pengen ruang anak ini semakin banyak anak terlibat, semakin banyak orang tua sadar bahwa penting memberikan kebebasan ekspresi ke anak.